Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan seperti yang tercantum di judulnya, yaitu berbagai jenis hak cipta. Perkenalkan, nama saya Samuel Agustinus, dan teman-teman bisa temukan saya di Instagram yang sudah saya cantumkan di situ, yaitu di @samuelagustinus. Ya. Nah, di presentasi ini apa aja sih yang akan aku jelaskan? Ini ada 4 poin utama yang ingin aku jelaskan. Yang pertama adalah pengertian singkat dari hak cipta. Yang kedua adalah berbagai jenis hak cipta. Yang ketiga pengalihan hak cipta. Dan yang terakhir adalah contoh kasus dari pelanggaran hak cipta. Oke, yang pertama kita akan ngobrol nih tentang pengertian hak cipta. Nah, apa sih hak cipta? Nih, di sini hak ciptanya saya kutip langsung melalui Undang-Undang Hak Cipta. Akan saya bacakan ya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah pengertian singkat dari hak cipta. Nah, lalu selanjutnya ada jenis hak cipta nih. Ada beberapa jenisnya hak cipta. Nah, jenis hak cipta ini aku mau jelaskan secara singkat nih. Setiap hasil karya dapat dilindungi oleh pemerintah sebetulnya. Perlindungan ini memiliki bahasa berlaku yang berbeda-beda. Untuk hak moral, maka hak akan berlaku selamanya, sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu tertentu. Nah, berbagai masa berlaku ini sebagaimana diatur pada pasal 58 sampai 60 Undang-Undang Hak Cipta. Ada 4 nih masa perlindungan hak cipta, masa berlakunya perlindungan hak cipta. Nah, yang pertama adalah semasa hidup plus 70 tahun. Apa sih itu yang plus 70 tahunnya, teman-teman? Nih, perlindungan atas ciptaan ini akan berlangsung selama masa hidup pencipta dan ditambah 70 tahun sesudah pencipta meninggal. Contoh karyanya yaitu buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Lalu, ya, untuk yang kedua, 50 tahun dari pertama diumumkan. Nah, perlindungan ini memiliki masa perlindungan selama 50 tahun dari pertama diumumkannya karya. Nah, contoh karyanya yaitu terjemahan, karya fotografi, sinematografi, dan permainan video. Nah, yang ketiga ada masa 25 tahun dari pertama diumumkan. Perlindungan berikutnya meliputi karya seni terapan yang hak ciptanya akan berlaku 25 tahun semenjak pertama diumumkan. Nah, seni terapan ini salah satu contohnya ialah desain, ilustrasi, dan masih banyak lagi loh. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir nih, ciptaan dengan tanpa batasan waktu. Loh, kok hak ciptanya bisa tanpa batas waktu sih? Nah, salah satu contoh karya yang memiliki perlindungan hak cipta dengan tanpa batas waktu, yaitu warisan budaya dari sebuah negara. Nih, saya udah cantumkan foto dari salah satu contohnya, yaitu batik khas Indonesia. Nah, hal seperti ini tidak akan lenggang oleh waktu. Jadi, hak cipta dari batik ini selamanya dilindungi oleh negara Indonesia, oleh pemerintah. Oke. Nah, poin yang ketiga yaitu pengalihan hak cipta. Dalam hak cipta, hak eksklusif dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi. Beberapa contoh pengalihannya adalah pewarisan, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Nah, contoh kasusnya apa nih pelanggaran hak cipta yang dilakukan? Nah, aku ngambil di kasus yaitu lagu Aku Papua yang digunakan pada pembukaan PON 20. Nah, ternyata lagu Aku Papua ini yang merupakan karya dari Franky Salihatua yang dimainkan ketika pembukaan PON atau Pekan Olahraga Nasional 20 dilantunkan di PON 2020 itu tanpa seizin dari istri mendiang.
Nah, pelanggaran hak cipta yang dilakukannya yaitu ketika lagu Aku Papua dilantunkan, istri mendiang mengatakan bahwa lagu Aku Papua dilantunkan tanpa izin istri mendiang sebagai ahli waris hak cipta mendiang. Jadi, hak ciptanya itu diwariskan, dialihkan kepada istri dari mendiang Franky Salihatua. Nah, ini aku mencantumkan foto di mana pembukaan PON 20 dilakukan. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya masih memiliki banyak kesalahan. Untuk saran dan masukan, silakan bisa di-emailkan ke samuelagustinus2408@gmail.com. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan kepada Ibu dosen terima kasih atas kesempatan saya untuk bisa mengerjakan tugas ini. Selamat beraktivitas, salam sejahtera, terima kasih.